terutama guru, tenaga medis, dan beberapa tenaga administratif yang di daerah itu, sekira mereka punya jasa yang besar juga lah untuk pembangunan Indonesia. Dan karena itu kita tidak boleh lari dari tanggung jawab untuk memikirkan mereka. Jadi apa yang disampaikan masalah tenaga honorer ini, kalau orang dinas kesehatan daerah di kampung-kampung itu, kalau tidak ada tenaga honor, ya tidak jalan. Kolab itu ini puskesmas itu. Oleh sebab itu, tenaga honor kesehatan atau guru itu sama semua. Jadi kalau kita tidak kan sekarang, kita bantu ini semuanya dengan Menteri Aparatur Negara ya. Jadi kalau tidak kita bantu ini, kasihan daerah. Jadi karena saya merasakan bagaimana sulitnya kalau kita tidak memakai tenaga honor ya. Kalau soal kita mau jadikan PNS itu, tentu kita lihat dulu bagaimana ini situasi keuangan negara ini. Itu saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Ayahanda. Menuju sebelah kanan ada Bapak Alifudin ya, tadi juga menyampaikan akan mendaftar, akan menyampaikan. Dipersilakan Pak Alifudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Pimpinan. Maaf, ini agak kurang jelas Pak Gu, minta tolong mic-nya. Bapak-bapak dari Terima kasih Pak. Terima kasih ya, Apeksi dan APSI. Saya juga mantan anggota DPRD Kota Pontianak, juga DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Jadi bisa merasakan Pak apa yang Bapak rasakan. Jadi ini kita harus perjuangkan ya. Dan karena kita punya APBN ya, kita harus sediakan uang khusus gitu, anggaran khusus untuk ini. Jadi kita pimpinan bicaranya komprehensif. Kita kalau perlu sampai pansus lah untuk duduk satu meja dengan Kementerian Keuangan ya. Karena memang kenyataannya di puskesmas ya, bahkan PLKB itu mereka berjibaku di lapangan dengan honor yang menyedihkan gitu Bu ya, tidak layak. Jadi kami sebagai anggota dewan ya, dan ini pun keluhan ini sama Pak, keluhan yang dari dapil kami. Intinya apa yang Bapak ungkapkan ini harus kita perjuangkan lah ya. Dan ini bukan bisa diselesaikan di Komisi 9 ya, tapi kita juga harus dengan Kementerian Keuangan yang punya uang ya. Perlu diselesaikan, tidak bisa menghapus-hapus begitu saja tenaga honorer ya, karena bisa terjadi kegaduhan ya Pak ya, apalagi di tahun politik ya. Jadi memang kami minta Bu, pansus yang didengungkan tuh dilanjutkan gitu Bu ya. Bukan hanya panja mungkin kurang kuat nih, biar bisa pembahasannya lebih menyentuh, ini menyangkut hati nurani. Jangan istilahnya habis manis sepah dibuang. Begitu kita memerlukan tenaga kesehatan pada saat COVID, begitu dia selesai, tidak kita perhatikan kesejahteraannya. Jadi kita harus mendahulukan yang honorer yang sudah ada dulu. Kalau begitu dilepas bebas, yang kasihan yang sudah lama ini, yang antri. Itu mungkin pimpinannya. Intinya kita perlu lanjutkan pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita balik lagi ke samping kiri. Tadi Bapak Muhammad Rizal sudah mendaftar. Lanjut lagi nanti dengan Ibu Irma Suryani.
Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 9, yang saya hormati Pak Zaki nih, Bupati di Tangerang, Bupati saya nih. Ya, seluruh Bapak Bupati dan seluruh jajaran yang hadir. Alhamdulillah kita bisa ketemu dengan Pak Bupati dan Gubernur sudah memberikan masukan kepada kita semua. Dan ini apa yang Bapak sampaikan memang sudah menjadi keluhan dari konstituen kami, Pak. Jadi guru, kemudian honorer kesehatan, dan semuanya. Tetapi memang mungkin perlu kita pikirkan juga cara, karena kenapa pemerintah mengusulkan supaya ada pengurangan? Karena memang kondisi keuangan kita memang agak sulit itu. Nah, saya ingin tahu kira-kira mungkin daerah ini kan tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati Pak Zaki lebih kurang 2,1 juta yang akan menjadi korban gitu. Nah, ini kan akan menambah beratnya beban negara terhadap pengangguran, dan tidak mungkin bisa saja misalnya ada masalah-masalah sosial kita akan menjadi berat dengan pengangguran yang banyak, belum lagi dimungkinkan kita ada krisis secara global, banyak mungkin perusahaan-perusahaan yang akan memutuskan hubungan kerja dengan beberapa tenaga kerjanya. Nah, ini akan menambah juga di tahun 2023 ini. Nah, oleh karena itu mungkin saya juga perlu tahu kira-kira kemampuan daerah ini, baik dari bupati maupun daerah, untuk menampung, karena banyak tenaga honorer yang ada di daerah ini kan dibantu oleh pemerintah daerah. Nah, kalau misalnya yang dari pusat itu sudah dikurangi, katakanlah masuk di P3K, kira-kira ada berapa persen yang bisa ditampung di P3K? Kemudian ada berapa persen yang tidak bisa ditampung? Nah, kira-kira kiat-kiat apa yang bisa dilakukan untuk memberdayakan mereka? Katakanlah mereka diberikan pelatihan dan lain sebagainya. Mungkin juga karena setiap daerah ini kan berbeda-beda pendapatan asli daerahnya. Ada yang mampu, ada yang memang sudah terseok-seok gitu kan. Nah, mungkin kami ingin tahu kira-kira mungkin ada kiat-kiat seperti apa yang bisa mungkin menarik. Misalnya ada yang punya kemampuan lebih, yang punya prestasi, kinerjanya bagus, itu yang menjadi prioritas nanti pengangkatan di P3K. Tetapi juga banyak keluhan, Pak, kami ini sudah bertahun-tahun mengabdi untuk negara ini dengan gaji yang seperti itu, dengan honorer seperti itu, tapi kalau kami tes, kami kalah gitu kan dengan yang P3K, apalagi mereka yang baru-baru. Nah, ini mungkin kami ingin dapat gambaran, Pak. Kalau misalnya tes itu pasti yang baru lah, lulusan baru pasti mereka masih fresh semua. Tetapi yang kira-kira yang mungkin yang akan dimasukkan honorer seperti apa? Katakanlah pengalaman sudah bagus, prestasinya bagus. Nah, saya ingin tahu kira-kira berapa yang bisa dimasukkan di dalam tenaga P3K. Kemudian kira-kira berapa persen lah kira-kira yang tidak bisa ditampung. Dan mungkin saja, bisa saja terjadi misalnya di pemerintah daerah kalau dia punya dana yang besar, bisa dibuat bukan hanya tenaga honorer, mungkin tenaga bisa saja dibuat, saya kira, kalau daerahnya mampu. Nah, saya ingin kira-kira gambarannya seperti apa kalau misalnya terjadi pemerintah menghentikan di bulan November 2023 ini. Tapi kami dari Komisi 9 akan mendukung semua apa yang Bapak sampaikan. Nanti kalau ada pertemuan-pertemuan dengan Menteri, kami akan sampaikan keluhan-keluhan ini. Sehingga kalau masih memungkinkan pemerintah, seperti yang diusulkan tadi, bisa menunda setelah 2024. Jadi Bapak jangan khawatir, tapi saya ingin tahu juga kira-kira gambaran, karena ada beberapa gubernur, bupati yang mampu punya PAD yang besar. Kira-kira bisa ditampung mereka itu nanti. Saya kira itu pimpinan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut pada Bu Irma Suryani SE, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 9 yang saya hormati, kawan-kawan Komisi 9 yang saya hormati, Bapak Ibu, Bupati, Wali Kota, Gubernur yang pada kesempatan siang hari ini hadir. Kemarin kami Komisi 9 sudah menerima perwakilan dari Menpan RB, kemudian juga dari Kemendagri, Kemenkes. Kita juga sudah rapat terkait dengan panja kita. Apapun yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman semua, bapak-bapak yang hadir pada siang hari ini, semuanya sudah kita elaborasi kemarin sebenarnya. Kita paham bahwa program pemerintah ini bagus sekali, ya. Hanya saja memang side effect pandemi ini membuat kantong negara ini memang kocar-kacir gitu ya, sehingga yang seharusnya pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap program ini kemudian menjadi sedikit kacau akibat uangnya nggak ada, ya, uangnya nggak ada. Saya sudah ketemu juga di Sumatera Selatan karena saya dapil Sumatera Selatan 2, ketemu sama Bupati, Wali Kota dan Gubernur, rata-rata semua sama keluhannya, itu sama. Jadi dananya itu nggak ada. Nah, makanya kemarin saya menyampaikan kepada Menpan RB maupun kepada Kementerian Dalam Negeri, jangan cuma bikin program, bikin presentasi bagus, tapi hasilnya nggak ada. Jadi saya minta Menpan RB dan Kementerian Dalam Negeri duduk bersama dengan Kemenkyu, karena uangnya ada di Menkyu. Percuma kalau Menkyu nggak dilibatkan. Nah, itu yang pertama. Jadi jangan muter-muter ke sana kemari. Kemarin saya udah sedikit kencang juga itu Pak sama Menpan RB dan Kementerian Dalam Negeri. Jangan cuma main perintah-perintah ke gubernur, bupati, wali kota, duitnya nggak ada. Nah, ini yang saya tekan habis untuk bisa duduk bersama dengan Menkyu. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, program ini kan ada ASN, ada P3K. Nah, jangan lupa kalau nanti tidak terserap di ASN dan P3K, yang nggak lulus ini, yang nggak bisa diakomodir ini mau dikemanain? Tetap harus ada outsourcingnya. Nggak bisa nggak. Dan ini harus dipertanggungjawabkan. Nah, ini kan harus dipikirkan juga. Nggak bisa kita lepas tangan mau kemudian setelah ASN masuk, P3K masuk, mereka keleleran. Ini manusia yang harus kita pertanggungjawabkan. Mereka punya keluarga, punya anak, nggak bisa dianggap sepele gitu. Nah, kemungkinan kalau misalnya provinsi, kabupaten, kota ada yang punya PAD, pendapatan asli daerahnya besar, bisa menangani ini. Tapi yang nggak bisa, mau dikemanain? Ya nggak bisa juga kemudian bupati, wali kota, gubernurnya ya disalahin, seolah-olah bahwa tidak bertanggung jawab terhadap program ini. Padahal sebenarnya ya memang dana alokasinya yang tidak tersalurkan dari pusat. Nah, itu kemarin sudah kami sampaikan Bapak Ibu kepada Menpan RB maupun kepada Kementerian Dalam Negeri untuk segera berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan. Jangan sampai kemudian ini menjadi masalah baru setelah PHK besar-besaran ketika kita hari ini sudah masuk di pintu gerbang yang namanya krisis global. Sekarang sudah banyak PHK. Bagaimana nanti kalau sampai teman-teman yang tidak terakomodir di ASN maupun yang di P3K ini juga tidak terakomodir? Kan akan menambah banyak lagi nih permasalahan dan bikin gaduh pasti. Apalagi sekarang tahun politik. Maka kemudian kami di Komisi 9 bersepakat kita akan mendorong habis ya kepada pemerintah melalui Menpan RB maupun Mendagri, dan kita minta kemarin untuk bisa juga berkoordinasi dengan Menkyu supaya masalah ini bisa dituntaskan dengan data. Jangan sampai kemudian cuman presentasi mulu tapi kemudian hasilnya juga nggak ada. Kalau ini tadi disampaikan Pak Alif tadi kita berubah dari panja mau ke pansus, nggak bisa Pak, karena ini bukan persoalan korupsi, bukan ada sesuatu yang apa namanya yang disalahgunakan, bukan. Kalau ada sesuatu yang disalahgunakan, ada fraud di situ baru bisa pansus. Tapi kan ini bukan pansus Pak, bukan hal itu.
Ini hanya persoalan bagaimana cara pemerintah menangani masalah program yang harusnya diselesaikan segera. Nah, tapi nggak boleh juga kita terburu-buru. Kenapa? Karena memang kita sama-sama tahu kemarin, contohnya di Kementerian Kesehatan, IT-nya juga nggak memungkinkan gitu, tidak memadai. Sehingga teman-teman ketika online itu banyak juga yang mental-mental gitu, nggak bisa masuk. Sehingga saya sendiri banyak kebanjiran protes tuh dari teman-teman bahwa ketika mereka online IT-nya nggak mampu, sehingga mental lagi nggak bisa masuk. Nah, karena yang begini-begini juga harus kita sampaikan ke Menpan RB. Ini online-nya IT-nya harus benar gitu. Jangan sampai teman-teman yang di daerah-daerah yang kadang-kadang juga ada yang blank spot, ya masih ada blank spot. Saya kira itu penting sampai dirugikan. Mungkin itu saja pimpinan, terima kasih banyak. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Uni Irma. Ketua. Pak Yasin dipersilahkan. Terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu kami, Bu Gubernur, Pak Gubernur, Wali Kota dan Bupati yang saya hormati dan teman-teman Komisi 9 yang saya hormati. Tadi sudah disampaikan semua oleh teman-teman. Saya hanya menambahkan sedikit, Bu Ketua, waktu saya ditunjuk Bu Ketua mewakili kunjungan ke Surabaya untuk hal yang sama seperti rapat kali ini yang berkaitan dengan panja tenaga honorer. Sekali lagi udah cukup, kami intinya mendukung Pak, seperti Bapak kita tadi, Bapak Bupati, Pak Zulfikar, kami mendukung semua ini, tidak ada yang nggak kami dukung. Hanya begini, seperti disampaikan oleh teman-teman tadi, masalahnya bukan soal dukung tidak mendukung, ini masalahnya uangnya ada nggak kan gitu. Kalau uangnya nggak ada ya kan bagaimana kan gitu. Nah, hal yang menarik yang bisa saya informasikan tentang Surabaya, Pak, Kota Surabaya. Saat ini Kota Surabaya itu sudah membuat semacam roadmap gitu loh. Kira-kira nanti di akhir batas harus dituntaskan oleh pemerintah itu, apa yang akan terjadi? Ya tentu namanya itu prediksi. Nah dari situ nanti akan ketahuan Pak, berapa kira-kira yang tidak akan terserap, berapa yang kira-kira tidak akan tertampung. Dari situ pula mereka punya data, apa saja mereka, siapa saja mereka, pendidikan apa saja mereka, dan seterusnya. Sehingga dibuat pelatihan Pak, dibuat pelatihan dengan kelompok-kelompok sesuai dengan prediksi mereka akan jadi apa, keahliannya apa. Dan saat ini mereka telah mempraktekkan misalnya yang berkaitan dengan pelayanan kebersihan. Di situ ada perusahaan yang saat ini tentu OTB ya, hanya diwajibkan kepada pemerintah daerah dan perusahaan-perusahaan setempat untuk menggunakan jasa yang telah dilatih ini. Dengan harapan nanti kalau terjadi benar, tidak tertampung di P3K, ASN dan P3K itu, mereka sudah ada jalan keluarnya. Saya pikir itu yang Bu Ketua yang mungkin menarik untuk bapak-bapak yang tentu ada yang mewakili Surabaya. Apa ada yang dari Surabaya Pak? Nih, ada ya? Ya. Kemarin kami dengan Wali Kota Surabaya dan mendapatkan informasi seperti itu untuk bentuk dalam rangka antisipasi kondisi terjelek yang akan terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Masih ada lagi Bapak dan Ibu pendalaman dari virtual?
Bapak dan Ibu anggota Panja dari virtual ada yang ingin melakukan pendalaman? Ada. Oke, Pak Saleh Daulay. Ya, silakan. Terima kasih. Silakan Pak Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 9 yang saya hormati, terutama anggota Panja, dan yang kami hormati tamu undangan kami, ada dari mewakili kepala daerah tingkat 1 dan juga tingkat 2. Perkenalkan, saya Saleh Partonan Daulay, anggota fraksi Partai Amanat Nasional. Pertama saya harus menyampaikan bahwa Komisi 9 DPR RI secara umum dan secara keseluruhan kami berdiri bersama dengan bapak-bapak semua. Artinya bahwa apa yang diperjuangkan oleh bapak-bapak ini adalah juga perjuangan kami. Itu dulu yang pertama. Nah, yang kedua, sebetulnya ketika kita berbicara soal penyelesaian dari masalah tenaga honorer ini, tadi sudah dijelaskan oleh semua teman-teman, itu muaranya adalah pada ketersediaan anggaran pemerintah. Selama ketersediaan anggaran pemerintah itu masih problematis, masih bermasalah dan kurang, maka selama itu pula ini persoalan ini kelihatannya nggak akan bisa dituntaskan. Namun demikian, tentu persoalan ini juga harus didudukkan secara benar. Karena kita tidak bisa juga sekarang menyalahkan katakanlah ketidaktersediaan anggaran dari pusat. Karena menurut saya, keberadaan tenaga honorer di Indonesia yang jumlahnya cukup banyak sekarang ini, itu juga tidak terlepas dari kerjasama semuanya, yaitu kepala-kepala daerah, terutama kabupaten kota, dan juga ada provinsi di seluruh Indonesia. Kenapa saya katakan begitu? Karena ini nanti boleh ditanggapi ya oleh kepala-kepala daerah kita ini. Karena kalau kita lihat bahwa pengadaan tenaga honorer di daerah itu lebih banyak justru kontribusinya dilakukan oleh kepala-kepala daerah. Ya kan? Jadi maksud saya ini kita urai dulu nih problematikanya apa. Nah, karena itu banyak diadakan oleh kepala-kepala daerah, maka sekarang itu sudah membeludak. Bahkan terakhir kami dengar di salah satu kabupaten di Jawa Barat kemarin itu dijelaskan bahwa jumlah tenaga honorer yang mau mendaftar untuk P3K itu sampai ribuan orang. Begitu. Dan juga ini terjadi di beberapa daerah lain. Jadi bukan jumlahnya 50-100 orang, bukan. Paling sedikit itu kan 500 sampai 600 orang. Jumlahnya banyak. Itu yang pertama, ya. Dan ini yang menurut saya juga jadi problematika kenapa misalnya pemerintah pusat merasa anggarannya itu ya jangan dari dia. Kalau ketika diangkat jadi P3K udah mesti anggarannya dari daerah. Kurang lebih begitu karena alasan-alasan tadi yang ngangkat kan bukan kami, yang mempergunakan juga nanti tenaganya bukan kami. Kurang lebih begitu. Walaupun nanti ini bisa kita perdebatkan. Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ini soal pendataan dari tenaga honorer kita di daerah. Pendataan ini jadi problematika juga. Kenapa? Karena ya jenis-jenis tenaga honorernya kan macam-macam. Ada yang katanya tenaga honorer dari pusat. Pusat itu ada yang pendamping PKH, gitu, pendamping dana desa, pendamping macam-macam itu dipekerjakan oleh kementerian dari Jakarta. Tetapi ada yang memang dipekerjakan dari pemerintah daerah. Kemudian ada yang TKS namanya itu. Ini bolak-balik ini, sudah saya sering soal ini. TKS, tenaga kerja sukarela. Itu juga ada jenis itu. Nah sekarang ini pendataan mereka ini, itu sebetulnya tidak rapi. Maka untuk tadi ikut melakukan tes P3K sekarang, mereka kan diminta untuk juga mendaftar ulang. Mengapa harus mendaftar ulang ya? Karena memang datanya nggak jelas. Nah tadi ada juga disinggung waktu paparan dari para tamu undangan kita, menyebut begitu sekarang ada euforia untuk pengangkatan P3K dan juga PNS, banyak juga orang yang memalsukan SK-SK ini. Ada yang memalsukan, berlaku tanggal mundur dan seterusnya. Ini juga jadi problem. Nah karena itu ini juga mesti harus didudukkan secara bersama-sama. Dan yang terakhir ini, saya dapat informasi juga ketika ada pendaftaran P3K ini, ada beberapa kabupaten kota yang tidak mau mendaftarkan pegawai-pegawainya di daerah ini. Kenapa? Karena takut kalau nanti sudah diangkat jadi P3K, anggarannya dari dia sementara APBD nggak cukup.
Satu alasannya. Alasan yang kedua, itu kan kalau misalnya mereka nanti diangkat menjadi tenaga P3K di daerah itu, maka yang menentukan kelulusannya bukan dari kabupaten kota tapi dari pusat. Nah, bagi kabupaten kota ini masalah juga. Mestinya kan yang meluluskan kan mereka. Mestinya di jalur nanti mereka yang gunakan, mereka yang pakai, taruh di mana gitu. Nah, akibatnya apa? Ada kejadian pada tes P3K yang lalu. Begitu sudah diluluskan, tes P3K-nya sudah lulus, tahu-tahu tidak dikasih alokasi penempatan. Jadi tidak ada tempatnya. Sehingga kalau nggak ada penempatannya, maka walaupun dia lulus P3K, tetap tidak bekerja. Kalau tidak bekerja, tidak digaji. Ini jadi problem juga. Gitu. Nah, karena itu ini saya kira ini diurai semua. Lalu nanti ujung-ujungnya kita bisa cari satu persatu penyelesaiannya. Termasuk diantaranya seperti ini. Ini kan sekarang sudah katanya tahun 2023 sudah tidak ada lagi tenaga honorer. Nah, pertanyaannya, kalau mereka yang tidak lulus, apakah masih akan ada ujian lagi? Kemudian kalau misalnya nggak lulus, apakah jasa-jasa mereka yang puluhan tahun mengabdi itu akan dihilangkan begitu saja tanpa dihitung misalnya sama sekali? Kan nggak boleh begitu. Karena ada di situ orang yang sudah bekerja lebih dari 15 tahun, bahkan ada 20 tahun. Mereka hanya berharap diangkat jadi P3K, nggak diangkat. Nah, kalau dia nggak lulus tes, lalu mau diapakan? Ini kan jadi problem juga itu. Nah, karena itu ini juga harus ada solusinya. Bagaimana pemerintah bisa mengatasi ini? Karena pemerintah sendiri yang ngomong tidak ada lagi tenaga honorer. Karena itu pemerintah yang harus menyelesaikan. Jangan ada orang tertinggal, itu tidak berkeadilan. Ada yang lolos, ada yang tidak lulus, ya. Nah, sembari kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Kemudian ada juga ini problem di tengah-tengah situasi penerimaan PNS dan juga P3K seperti ini. Saya lihat pengangkatan TKS di daerah itu masih ada. Ini sudah jadi problem, tapi masih ada juga TKS ini. Apalagi kan sekarang udah banyak, ya kan sudah nggak tertampung, uangnya nggak ada, tapi kok masih ada gitu. Nah, ini jadi juga harus dievaluasi secara total. Dan pada ujungnya dan akhirnya kita menginginkan bahwa mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun, mereka yang sudah mengabdi di daerah ya, sebagai tenaga honorer itu bisa betul-betul mendapatkan hak-hak mereka. Mereka tuh sedikit kok mintanya cuma jadi P3K itu. Jadi kalau mereka itu bisa mendapatkan itu, mereka juga tidak akan menuntut macam-macam. Dan karena itu saya kira terutama guru, tenaga medis, dan beberapa tenaga administratif yang di daerah itu saya kira mereka punya jasa yang besar juga lah untuk pembangunan Indonesia. Dan karena itu kita tidak boleh lari dari tanggung jawab untuk memikirkan mereka. Demikian Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.